Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andre Faiza Setiawan dengan NIM 235003113 dari kelas C. Di sini saya akan melanjutkan progres progresan dari tugas aplikasi ke teknis simpulan 2, yaitu eh, lanjut ke materi pembebanan. Di sini langkah pertama itu kita akan klik define dulu. Lalu kita ke function untuk kita akan menginput respon spektrum. Di sini type-nya kita akan ganti menjadi ASCE 7-16. Di sini kenapa saya menggunakan type yang ini? Karena saya menggunakan situs dari RSA-nya langsung, tidak menggunakan aplikasi. Sedangkan jika kita menggunakan aplikasi, kita akan pilih yang from file. Tapi di sini saya akan menggunakan yang ini. Lalu kita klik add new function, lalu namanya kita ganti BDGSE. Di sini kita akan ganti site class-nya menjadi E. Di sini karena kita asumsikan bahwa site class-nya itu tanah lunak. Jadi kita akan kasih kelas E. Selanjutnya di sini kita akan mencari data SS dan S1 lalu periodnya. Kita langsung masuk ke situs. Nah, di sini kita sudah masuk, kita ganti jenis inputnya nama kota. Di sini saya akan menggunakan kota Bandung. Tampilkan. Lalu di sini kelasnya kita ganti menjadi SE Tanah Lunak. Nah, di sini sudah muncul datanya. Jadi yang pertama itu kita akan input data SE SS 1,1209. Nah, di sini kita ganti saja 1,1209. Nah, function grafik fungsinya sudah mulai berubah. Lalu selanjutnya kita input data S1-nya. 0,4929 Nah, sini sudah berubah. Lalu untuk periodnya kita akan kasih 20. Kita cek kembali. Sudah sesuai. Di sini. Nah, di sini kita bisa lihat untuk SD sama SD satunya itu, untuk SDS-nya cukup mendekati, namun untuk SD satunya itu lumayan jauh. Alasannya itu karena untuk situs dari desain Spectra ini tuh belum diupdate ya sampai sekarang, jadi masih pakai yang lama. Alhasil untuk ininya jadi tidak sesuai atau tidak akurat, namun tidak apa-apa. Lalu kita klik OK, kita klik OK. Lalu selanjutnya kita ke define lagi, lalu kita ke load cases. Sini kita ganti dulu namanya. SDL. Nah, di sini kita akan membuat load case baru. Klik add new load case. Untuk load case type-nya kita akan ganti jadi response spectrum. Di sini namanya kita akan ganti RSPX. Di sini kenapa saya kasih nama RSPX itu karena di sini untuk broadcast-nya kita akan buat dua, yaitu untuk arah X dan arah Y. Yang pertama kita buat untuk arah X terlebih dahulu.
Nah, untuk scale faktornya itu eh, mengikuti rumus yang ada di PDF materi, yaitu nah 9,8 gravitasi dikali I per R sama dengan 9,81 M per second persegi kali 1/8. Nah, di sini kita akan langsung coba untuk respon arah X, load name-nya kita akan gunakan yang U1. Nah, lalu skala faktornya kita input rumus yang tadi, yaitu gravitasi atau 9,81 dikali 1/8. Enter. Nah, sini sudah sesuai. Lalu kita klik add, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita akan buat lagi satu lagi, yaitu untuk arah Y. Spektrum Y. YO2, lalu kita masukkan rumus yang sama. 1/8. Oke, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita sudah punya dua eh, load case dari respon spektrum arah X dan Y. Lalu kita klik OK. Di sini kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu menginput data massa. Karena data massa itu cukup penting untuk menghitung beban geser. Ya, kita klik define, lalu kita klik mesh source, kita klik modify, kita klik yang specified load pattern, yang ini kita matikan. Dan di sini kita add, lalu yang SDL juga kita add. Lalu kita klik OK. Oke. Nah, di sini sudah selesai. Lalu langkah selanjutnya itu kita akan mengaplikasikan beban dari plat lantai. Kita akan aplikasikan beban pada area plat lantai, yaitu dengan cara kita klik semua area plat lantainya. Lalu kita klik assign, lalu kita pilih area load. Untuk load patternnya kita akan gunakan SDL, lalu load distributionnya kita pilih two way. Untuk loadnya di sini kita akan gunakan sebesar 1,588. Apply.
Lalu kita klik OK. Selanjutnya, di sini kita akan lanjut ke input beban dari dinding pada balok. Itu dengan cara kita pilih terlebih dahulu dinding yang ditempuh oleh balok. Kita lakukan pada semua lantai. Nah, setelah kita blok semuanya, kita klik assign, lalu kita ke frame load, lalu kita pilih yang distributed. Nah, di sini kita akan gunakan yang SDL, lalu untuk uniform load-nya kita akan beri 9,809,805. Nah, seperti ini kita klik apply, lalu kita klik OK. Nah, untuk ngeceknya kita klik 3D. Eh, ternyata saya lupa untuk lantai 3 itu tidak perlu diberi beban dinding. Kita blok terlebih dahulu. Kita ulangi. Jadi hanya di lantai 1 dan lantai 2. Kita klik desain lagi, kita ke download, kita apply. Nah, sini sudah berhasil. Nah, di sini kita masuk ke tahap terakhir dari pembebanan, yaitu menyusun kombinasi pembebanan. Yaitu dengan cara kita klik define, lalu kita ke load combination. Nah, di sini kita add new combo. Nah, di sini kita akan pilih yang date, add, lalu kita akan pilih yang SDL. Add, klik OK, klik OK. Nah, di sini kita karena sudah selesai untuk tahap pembebanan, kita klik File, lalu Save As.
Tes. Tes juga tugas. Nah, di sini kita klik save. Nah, jadi di sini sudah selesai untuk materi pembebanan. Jadi cukup sekian dari tutorial atau presentasi dari saya. Maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata atau kesalahan dari tahap-tahap yang saya lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.